Assalamualaikum warahmatullahi. Halo, good people, video kali ini kita akan membahas tentang negara yang tak terkena dampak resesi dunia di tahun 2023, versi Mimin. Sebelum mulai, alangkah baiknya saudaraku untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda mendapat pemberitahuan video terbaru dari channel ini, dan semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sinyal resesi global 2023 kian terasa kuat jelang akhir 2022. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) mulai pasang kuda-kuda. Presiden Bank Dunia David Malpass dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva memperingatkan tentang meningkatnya risiko resesi global dan mengatakan inflasi tetap menjadi masalah yang berkelanjutan setelah serangan Rusia ke Ukraina. Ada risiko dan bahaya nyata dari resesi dunia tahun depan, kata Malpass dalam dialog dengan Georgieva pada awal pertemuan langsung pertama kedua lembaga sejak pandemi COVID-19, Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022, dikutip Reuters. Dia mengutip perlambatan pertumbuhan di negara maju dan depresiasi mata uang di banyak negara berkembang, serta kekhawatiran inflasi yang sedang berlangsung. Adapun, Georgieva pekan lalu mengatakan pemberi pinjaman global akan menurunkan perkiraannya untuk pertumbuhan global sebesar 2,9% pada 2023 ketika merilis World Economic Outlook. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh pandemi COVID-19, invasi Rusia ke Ukraina dan bencana iklim di semua benua. Pada Senin, dia mencatat bahwa aktivitas ekonomi melambat di ketiga ekonomi utama, Eropa, yang telah terpukul keras oleh harga gas alam yang tinggi, China, di mana volatilitas perumahan dan gangguan COVID-19 menyeret turun pertumbuhan, dan Amerika Serikat, di mana kenaikan suku bunga mulai berdampak. Malpass dan Georgieva senada menilai perlambatan pertumbuhan di negara maju, kenaikan suku bunga, risiko iklim, dan berlanjutnya harga pangan dan energi yang tinggi sangat memukul negara-negara berkembang. Mereka pun menyerukan tindakan bersama untuk membantu pasar negara berkembang. Dan menurut Mimin, yang akan bertahan atau yang tidak kena dampak sama sekali oleh resesi ini ialah negara-negara yang tidak menganut sistem kapitalis, seperti 1. Brunei Darussalam, 2. Qatar, 3. Bahrain, 4. Kuwait, 5. Arab Saudi dan negara-negara lain yang tidak menganut sistem kapitalis, dan tidak sepenuhnya bergantung pada Bank Dunia. Kenapa? Karena negara-negara tersebut menjalankan sistem ekonomi sesuai syariat Islam, yaitu sistem ekonomi syariah. Syariat Islam merupakan aturan hidup dari Allah Azza wa Jalla yang lengkap dan sempurna. Quran Surah Al-Maidah 3, yang menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia. Quran Surah An-Nahl 89. Tidak ada sedikit pun yang terlewatkan dalam syariah ini. Quran Surah Al-An'am 38. Olehnya itu orang yang beriman diperintahkan melaksanakan syariah ini secara keseluruhan. Quran Surah Al-Baqarah 208. Agar manusia dapat menikmati buah syariah ini secara komprehensif. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia diturunkan Allah Azza wa Jalla, bersifat universal, berlaku kepada seluruh umat manusia. Quran Surah Al-Imran 138, dan alam semesta. Quran Surah Al-Anbiya 107. Syariah Islam diturunkan Allah Azza wa Jalla bertujuan untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Maqasid syariah manusia diciptakan Allah SWT bertujuan hanya menyembah Allah saja. Quran Surah Az-Zariyat 56. Melalui ubudiyah yang telah disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah alaihi wassalam untuk meraih derajat takwa sebagai bekal terbaik untuk kembali pada Allah. Quran Surah Al-Baqarah 197. Tugas manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Quran Surah Al-Baqarah 30. Untuk membangun kemakmuran dan kehidupan yang baik. Quran Surah Hud 61. Sebagai sarana dalam melakukan pengabdian kepada Allah. Untuk meraih kemakmuran, Allah SWT memberikan sepenuhnya alam ini untuk dikelola oleh manusia. Quran Surat Al-Baqarah 29. Sesuai aturan agar dapat memberikan malahat dan manfaat bagi kehidupan manusia.
Dalam meraih kemakmuran, Islam mewajibkan manusia untuk bekerja sesuai kemampuan dan keahlian. Kemampuan dan keahlian diperoleh melalui proses belajar, berlatih dan menjalani pengalaman hidup. Dalam bekerja, syariah Islam memberikan rambu-rambu berupa perintah dan larangan. Adanya rambu-rambu ini sebagai standar operasional prosedur SOP, di samping sebagai ujian bagi manusia juga untuk menjaga substansi nilai-nilai dan manfaat yang akan diperoleh dalam setiap aktivitas pekerjaan. Dalam syariah, sesuatu yang diperintahkan atau dibolehkan akan memberikan malahat bagi manusia, dan sebaliknya apa yang dilarang atau dibenci syariah akan memberikan mudarat bagi manusia dan lingkungannya. Selain itu, syariah Islam juga mendorong pengembangan bisnis, inovasi produk, model pemasaran sesuai perkembangan dunia bisnis baik lokal maupun global untuk mencapai tujuan bisnis yaitu kesejahteraan dan kemakmuran. Model usaha atau bisnis yang dikembangkan dalam syariah senantiasa harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah antara lain. Prinsip kesucian. Bisnis Islam sangat memperhatikan dari aspek kebersihan dan kesucian produk, mulai dari input, proses maupun output. Kesucian bisnis dan produk terkait dengan aspek kehalalan dengan menghindari semua bisnis dan produk yang haram, misalnya babi, khamer, bangkai dan darah serta turunannya. Selain itu, dalam bisnis produk yang dihasilkan hendaknya berkualitas dan tidak memberikan mudarat bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Prinsip kejujuran. Bisnis hendaknya memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam setiap transaksi baik model transaksi yang digunakan, ucapan maupun perilaku pelaku transaksi. Dalam transaksi hendaknya menghindari segala bentuk kecurangan seperti mengurangi takaran, menyembunyikan cacat produk, spekulasi harga maupun tidak komitmen dengan waktu. Perilaku kecurangan sangat bertentangan dengan prinsip transaksi yaitu suka sama suka atau adanya keridan. Prinsip keadilan. Keadilan dalam bisnis merupakan salah satu pilar dalam sistem ekonomi Islam. Keadilan akan membuat setiap orang dalam dunia bisnis akan merasa aman, tenang dan terpenuhinya hak setiap orang. Olehnya itu, dalam transaksi bisnis semua bentuk transaksi yang merusak pilar nilai-nilai keadilan harus dihilangkan bahkan transaksinya menjadi batil. Bentuk transaksi yang bertentangan dengan nilai keadilan antara lain seperti transaksi riba, bunga, garar, ketidakpastian, maisir, spekulasi, talaki ruhban, rishwah, sogok menyogok, dan lain-lain semuanya terlarang. Olehnya itu, dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dalam bisnis muamalah dalam Islam menggunakan model bagi hasil, jual beli dan transaksi sewa menyewa ijarah. Prinsip ukhuwah. Muamalah dalam Islam sangat memperhatikan hubungan antara manusia harus terjaga dengan baik, baik hubungan secara ideologi iman maupun hubungan secara kemanusiaan, basyariah. Untuk menjaga kelestarian hubungan manusia dengan baik, bisnis dalam Islam sangat memperhatikan masalah etika bisnis dan pelayanan. Etika bisnis sangat terkait dengan bagaimana menjaga hubungan manusia secara fisiologi agar tidak terjadi kekecewaan seperti larangan bertransaksi atas pembelian orang lain, membolehkan adanya pilihan khiyar pada transaksi yang tidak sesuai. Sedangkan pelayanan yang baik ihsan bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, aman dan kepuasan kepada pelanggan. Prinsip profesionalisme. Bekerja atau berbisnis dalam Islam merupakan amanah dan ibadah kepada Allah SWT, olehnya itu perlu dikelola secara maksimal yang didukung oleh kemampuan dan kompetensi seseorang pada jenis pilihan bisnisnya. Rasulullah SAW melarang memilih pekerja atau karyawan yang bukan ahlinya, larangan meminta jabatan atau posisi di mana seseorang tidak memiliki kompetensi di dalamnya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan pentingnya profesionalisme dalam suatu pekerjaan itqan. Prinsip berjamaah networking. Kekuatan dan keberkahan suatu bisnis akan terwujud dengan sistem berjamaah networking. Rasulullah SAW menegaskan bahwa siapa yang ingin panjang umur dan memiliki potensi rezeki yang luas dan bisnis yang berkembang hendaklah dia berjejaring. Networking dalam bisnis sangat penting karena setiap orang atau kelompok memiliki berbagai keterbatasan baik, sumber bahan baku, modal, akses pasar, SDM, pelanggan maupun manajemen sehingga dibutuhkan orang atau pihak lain agar saling membantu dan bersinergi untuk mengambil manfaat bersama dan mengurangi beban kekurangan bersama. Apalagi dalam era VUCA, di mana kecepatan perubahan bisnis, ketidakpastian model bisnis, kondisi yang semakin kompleks dan kondisi bisnis yang ambigu memerlukan sinergi bisnis yang kuat.
Begitu pula dalam era digital sekarang ini, kemudahan fasilitas informasi sangat mendukung dalam memperkuat bisnis secara berjamaah networking, sehingga kalau bisnis mau kuat, tumbuh dan berkembang sangat dibutuhkan networking yang banyak. Prinsip keseimbangan. Syariat Islam adalah aturan hidup yang seimbang. Keseimbangan hidup dalam Islam berlaku secara menyeluruh, yang meliputi keseimbangan urusan dunia maupun akhirat, keseimbangan ibadah, muamalah, keseimbangan kerja santai, keseimbangan bisnis sosial. Demikianlah penjelasan negara yang tak terkena resesi dunia. Versi Minion. Wassalamualaikum warahmatullahi